Gibran dengan dukungan full oligarki jadi presiden dan Indonesia pasti pecah. Pasca berlakunya Undang-Undang 2002 atau setelah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 asli dilibas oleh kekuatan asing yakni CIA, guncangan arah negara benar-benar oleng, berjalan tanpa arah. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 asli hanya sebagai pajangan belaka. Negara berubah menjadi negara kapitalis. Diakui atau tidak, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati memiliki andil besar pergantian Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar 2002. Ketika negara dikendalikan oleh Presiden Jokowi, keadaan lebih parah. Negara dibuka lebar-lebar, hampir semua kebijakan politik dan ekonomi negara diatur dan dikendalikan oleh oligarki. Politik dinasti Jokowi ikut andil memperparah keadaan dengan rekayasa Gibran sebagai wakil presiden. Pergantian kepemimpinan negara kepada Prabowo Subianto dalam perjalanan waktu mengaku penerus kebijakan Jokowi, tampak pengaruh Xi Jinping masih kuat. Bahkan kekuatan oligarki yang akan membentuk negara dalam negara berjalan tanpa hambatan. Semua kebijakan Presiden Prabowo Subianto selalu mentok, hanya ramai dalam pidatonya. Bahkan rakyat telah memberikan stigma cuma omon-omon. Peringatan dini dari para seniornya bahwa negara dalam bahaya terkesan diabaikan. Presiden Megawati Soekarno Putri pada peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2001 pernah memperingatkan bahwa Indonesia dapat menjadi apa yang disebut Balkan di hemisfer timur. Sialnya para pejabat negara saat ini hanya sibuk dengan internal partai politik. Demikian juga Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya pernah mengungkapkan lebih rinci 5 skenario masa depan Indonesia. Hal ini termuat di dalam 95 buku SBY Superhero karya Garin Nugroho 14 Agustus 2009. Intinya sama dengan ramalan Megawati, namun keduanya saat ini seperti tenggelam di telan bumi. Dalam kondisi kacau, rakyat berharap Presiden Prabowo bisa mengatasi keadaan dengan cepat. Rakyat telah menyatakan baiat akan membersamai tugasnya menyelamatkan Indonesia. Kenyataannya Presiden Prabowo Subianto belum memberikan respon dengan tindakan nyata, bahkan seperti dalam bayangan Jokowi tanpa arah yang jelas. Resonansinya dalam setiap pidatonya sebagai presiden berisi janji palsu seperti Presiden Jokowi dahulu. Keadaan semakin memburuk. Sinyal kekacauan di Indonesia terasa sulit dihindari karena kekacauan politik dan ekonomi di Indonesia dari pergantian PEC Amerika ke PEC Cina tidak akan terhindarkan. Kemarahan rakyat akan makin menggumpal. Segala kemungkinan mudah terjadi justru ketika negara sedang berjalan tanpa arah setelah berlakunya Undang-Undang Dasar 2002. Jokowi pasca lengser telah menjelma dan bersenyawa menjadi oligarki serta terus memainkan perannya mempersiapkan anak ingusannya jadi presiden. Ini sesuai kesepakatan Koni Rahagudini pada 2024 akan memaksa Presiden Prabowo harus turun setelah berkuasa 2 tahun digantikan Gibran. Huru-hara tidak bisa dihindari, waktunya sudah semakin dekat. Namun jika Gibran dipaksakan sebagai presiden, dipastikan akan menjadi pemicu Indonesia pecah. Ramalan Megawati dan SBY bahwa Indonesia pecah akan terjadi lebih cepat. Wallahu a'lam.